warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Teguh Pratama. Kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan UTS Praktikum Sistem Telekomunikasi. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa itu modulasi? Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier dengan mengubah parameter sinyal pembawa atau carrier yang sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Untuk gelombang sinyal pembawa atau carrier, biasanya sinyalnya berbentuk sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang tetap. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa perlu modulasi? Modulasi itu penting digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi yang memiliki keandalan yang cukup tinggi dan bisa mentransmisikan sinyal secara jarak jauh. Tanpa modulasi ini, sinyal informasi asli tidak akan bisa dikirimkan. Untuk selanjutnya, yaitu apa itu dimensi antena? Dimensi antena merupakan ukuran dari antena yang sesuai dengan karakteristiknya seperti bandwidth antena, gain, panjang, dan lebar antena. Untuk mengetahui panjang antena tersebut digunakan rumus tengah lambda. Untuk selanjutnya, yaitu apa itu modulasi digital? Modulasi digital yaitu proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal informasi sinyal analog. Modulasi digital merupakan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang melalui media fiber optik, kabel, dan gelombang radio, dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu modulasi ASK? ASK merupakan amplitudo shift gain. Modulasi ASK yaitu proses mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Untuk gambar rangkaian ASK, untuk fungsi generator yang pertama yaitu sinyal sebagai sinyal informasi, dan untuk fungsi generator kedua yaitu sebagai sinyal pembawa. Ketika sinyal informasi akan diberikan bit 1, maka transistor akan mengalirkan arus yang dapat dilihat pada osiloskop, sinyal yang berbentuk sinyal sinus. Jika sinyal informasi diberikan berikan bit 0, maka arus yang dikirimkan ke transistor tidak akan terkirim. Maka transistor di sini yaitu sebagai switch atau saklar. Dan pada rangkaian ini yaitu rangkaian low pass filter, yaitu untuk
mengabaikan tegangan frekuensi rendah pada rangkaian. Untuk dioda tersebut digunakan sebagai penyearah. Jika arus yang mengalir adalah positif, maka arus yang akan ditampilkan itu pada dioda itu positifnya saja, dan yang untuk negatifnya tidak akan ditampilkan atau tidak akan dialirkan pada dioda. Maka di sini dioda disebut sebagai penyearah, sebagai mengubah arus AC ke DC. Untuk selanjutnya yaitu zero crossing. Untuk digunakan untuk zero crossing pada rangkaian ini digunakan untuk memotong gelombang sinyal sinus pada tegangan AC. Dan di sini yaitu OPAM atau penguat digunakan untuk sebagai penguat tegangan. Untuk OPAM ini digunakan untuk penguatan sinyal yang akan diinputkan. Untuk pada bagian plus yang bagian di kaki OPAM ini digunakan untuk memasukkan yang akan diproses tanpa pembalikan fase. Kalau untuk yang minusnya, kaki minus ini digunakan untuk memproses masukan yang akan dihambat 180 derajat. Untuk kaki output ini untuk menampilkan hasil proses yang telah diproses pada OPAM yang akan menghasilkan sinyal yang diberikan penguatan. Dan untuk yang 5 volt dan min 5 volt ini min 5 volt dan 5 volt ini 5 volt digunakan untuk catu daya positif dan yang min 5 volt untuk catu daya yang negatif. Untuk gambar hasil pada angka ini bisa dilihat. Untuk pada function generator pertama, yaitu gambar yang dihasilkan adalah informasi yang ini, yaitu untuk sinyal informasinya yang ini, dan untuk gelombang pembawanya atau carrier yaitu bagian sini. Untuk gelombang yang warna hijau yaitu
sinyal yang didapatkan untuk ASK. Jika diberikan masukan atau bit 1, maka yang gambar yang akan dihasilkan yaitu gambar tegangan gelombang sinusnya. Untuk jika bit 0-nya, maka hasil bentuk sinyalnya akan lurus dan tidak akan nampak bentuk sinyalnya. Dan untuk yang pada channel yang di atas ini terletak pada setelah dioda. Berarti untuk gambar hasil yang dihasilkan itu yang runcing-runcing seperti ini dan ada ripple-nya. Maka ada itu digunakan zero crossing ini untuk menghilangkan sinyal ripple tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu FSK. FSK ini merupakan proses mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Untuk gambar rangkaian FSK ini, pada function generator yang pertama ini dan generator yang ketiga merupakan sinyal pembawa atau carrier pada rangkaian tersebut. Dan untuk function generator kedua ini yaitu untuk sinyal informasi. Jika yang function generator yang pertama ini pembawanya sinyal sinus yang rapat dan sinyal sinus yang rapat atau tinggi, atau untuk di bawah ini sinyal pembawa yang renggang atau rendah. Untuk sinyal jika diberikan sinyal bit 1 pada informasi, maka sinyal yang akan dikirim yang akan didapatkan pada osiloskop yaitu yang terdapat pada function generator yang pertama. Function generator pertama akan mengalir ke transistor dan masukkan pada osiloskop yang menghasilkan sinyal sinus yang rapat untuk menghasilkan bit 1. Jika informasi menghasilkan bit 0, maka yang akan tampil sinyal sinus dari generator yang ketiga, sinyal sinus yang renggang yang akan dialirkan ke transistor dan dapat dilihat pada osiloskop. Untuk lebih jelasnya, untuk gambaran hasil percobaannya, yang di atas ini adalah sinyal gelombang untuk pembawa yang rapat atau tinggi, dan yang di bawah yang ini rapat dan ini yang renggang ya, atau rendah. Jika informasi dikirimkan ada 1, maka yang ditampilkan sinyalnya yaitu yang rapat ini. Dan jika 0, maka yang sinyal yang akan ditampilkan yaitu sinyal yang sinus yang renggang ini.
Dan untuk selanjutnya yaitu rangkaian PSK. Pada PSK untuk sinyal sinyal ini yaitu untuk sinyal pembawa atau carrier. Yang pada fungsi kedua yaitu sinyal untuk informasinya. Jika informasi yang dikirimkan bit 1, maka dioda yang akan mengalirkan arus untuk ke osiloskop yaitu D1 dan D2. Jika yang dikirimkan pada sinyal informasi yang terdapat pada yang dikirimkan adalah bit 0, maka D3 dan 4 yang akan mengalirkan arus yang berbanding terbalik dengan fasa yang akan dikirimkan. Untuk gambar sinyalnya bisa dilihat pada hasil percobaan. Untuk informasi dari sinyal digitalnya, jika 0, maka mulainya dari bawah untuk mendapatkan sinyal PSK-nya. Dan jika 1, maka dia akan dari atas, dari sini dan sampai ke sini. Dan jika 0, dia akan berbanding terbalik 180 derajat dan seperti itu seterusnya. Untuk PSK ini merupakan proses perubahan fasa sinyal pembawa yang sesuai dengan sinyal informasi yang diberikan. Untuk video kali ini sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.